Tegas, pernyataan Menteri PUPR ini tidak akan mewariskan proyek yang mangkrak. Wow, ini sindir siapa ya? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan yang mangkrak kepada kabinet pemerintahan yang akan datang. Bukan berarti pembangunan itu dilarang, melainkan pembangunannya harus selektif. Jika tidak selesai pada tahun 2023 dan tahun 2024, maka pembangunan tersebut dibatalkan oleh Kementerian PUPR. Karena Menteri PUPR tidak ingin mewariskan pembangunan yang mangkrak di kabinet yang akan datang. Saya jadi ingat pada waktu dulu di era kepemimpinan Pak SBY di 2 periodenya, banyak berita-berita yang memberitakan tentang pembangunan yang mangkrak di era SBY. Yang paling fenomenal adalah ya tentu Wisma Hambalang, yaitu Wisma Hambalang mangkrak padahal biayanya menelan triliunan. Tetapi mangkrak. Belum juga pembangunan proyek listrik, yaitu ada 34 proyek listrik yang mangkrak di era SBY. Tetapi di kabinet kerja Jokowi, proyek-proyek tersebut dilanjutkan. Dan harapannya Pak Jokowi adalah proyek-proyek tersebut bisa bermanfaat untuk rakyat, sehingga proyek tersebut dilanjutkan. Ya memang sih, gara-gara itu pula akhirnya pun di kabinet kerja Jokowi berkomitmen tidak akan meninggalkan proyek-proyek mangkrak di kabinet yang akan datang. Ya semoga saja pembangunan-pembangunan di kabinet kerja Jokowi Yusuf Kala dan Jokowi Ma'ruf Amin bisa berjalan dengan lancar dan tidak meninggalkan proyek-proyek yang mangkrak. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Catat, Menteri PUPR, saya tidak akan wariskan proyek mangkrak. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan yang mangkrak kepada kabinet pemerintahan yang akan datang. Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada target 2024. Minimal, progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di tahun 2024. Ujar Menteri PUPR Basuki Hadimulyono saat membuka konsultasi regional Kementerian PUPR tahun 2021, dikutip dari Antara Senin 15 Maret 2021. Menteri PUPR mengatakan melalui fokus pembangunan infrastruktur pada tahun 2022, yakni optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOR, maka semua pembangunan infrastruktur baru harus sangat selektif, kecuali yang menggunakan pinjaman. Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Sedangkan pemeliharaan ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu. Kemudian, operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya. Maka, pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir, yakni rehabilitasi, ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksinya tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula. Menteri Basuki juga berpesan, jika pembangunan infrastruktur diperkirakan tidak selesai pada tahun 2023 atau 2024, maka harus dibatalkan dan jangan dilakukan pembangunan. Dengan demikian, kita tidak ingin meninggalkan isu-isu pembangunan bagi kabinet yang akan datang. Jadi jangan ada isu-isu yang kurang baik. Semua harus sudah siap, ke sana arahnya.
kata Menteri PUPR. Menteri Basuki juga menambahkan Kementerian PUPR sudah menyiapkan semua pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan dan diberikan secara baik kepada masyarakat untuk kedepannya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya tunai PKT Cash for Work di tahun 2021. PKT ini ditargetkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1,23 juta orang dengan total anggaran sebesar 23,24 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program PKT ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya untuk infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa sampai ke pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol fisikal dan social distancing untuk pencegahan penyebaran pandemi ini, ujar Basuki dikutip dari halaman Kementerian PUPR Sabtu 6 Maret 2021. Salah satu PKT yang telah dimulai oleh Kementerian PUPR adalah pada bidang jalan dan jembatan dengan alokasi anggaran sebesar 7,465 triliun. PKT ini direncanakan dapat menyerap 15 juta hari orang kerja HOK. Tercatat hingga awal Maret 2021 telah berhasil menyerap 714.000 HOK. Pekerjaan padat karya ini dilakukan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Dirjen Bina Marga yang mencakup penanganan ruas jalan nasional di seluruh Indonesia. PKT yang dilaksanakan di Dijen Bina Marga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu PKT rutin, PKT revitalisasi drainase, PKT non-rutin, PKT jalan tol, serta PKT tambahan untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan 1.191 paket kontrak tender proyek infrastruktur senilai 14,6 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan percepatan untuk realisasi anggaran tahun 2021 ini telah dilakukan sejak Oktober 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hingga hari ini, tanggal 15 Januari yang lalu, telah diselesaikan tendernya sebanyak 1.191 paket atau senilai total 14,6 triliun, kata Basuki dalam penandatangannya kontrak paket tender atau seleksi dini Kementerian PUPR tahun anggaran 2021, Jakarta, Jumat 15 Januari 2021. Dia merincikan sebanyak 209 paket senilai 2,1 triliun telah selesai dilakukan kontrak tender pada Desember 2020. Penyelesaian tender ini, kata Basuki, mengikuti saran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, sebanyak 992 paket senilai 12,5 triliun telah ditandatangani pada 15 Januari 2021. Penandatanganan kontrak tersebut dilaksanakan secara serempak di masing-masing kantor Balai PUPR di 34 provinsi. Lewat pembayaran uang muka dari kontrak paket yang baru ditandatangani pagi ini, Basuki memperkirakan akan ada penyerapan anggaran PUPR sebesar 14,8 triliun. Penyerapan anggaran tersebut mencapai 9,9% dari total pagu anggaran kementerian tahun 2021. Kami perkirakan penyerapan anggaran PUPR sampai akhir Januari 14,8 triliun atau sebesar 9,9% dari total pagu DIPA sebesar 149,7 triliun. Tendas Menteri PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 8,1 triliun untuk mendukung program sejuta rumah pada tahun 2021. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan besaran anggaran tersebut meningkat sebanyak 200 miliar jika dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 7,9 triliun. Jumlah alokasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam sistem e-monitoring sebesar 7,9 triliun, ujar Basuki dalam keterangan tertulis Senin 28 Desember 2020 yang lalu. Basuki menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa kebutuhan PSR, misalnya pembangunan rumah susun sebanyak 8.283 unit, bantuan stimulan perumahan swadaya dengan skema program padat karya tunai PKT sebanyak
114.900 unit dan rumah khusus sebanyak 2.423 unit. Kemudian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum sebanyak 40.000 unit dan sisanya sebesar 410 miliar untuk dukungan manajemen pengaturan dan pengawasan. Menurut Basuki, sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi pada masa pandemi ini. Efek berganda dari pembangunan infrastruktur perumahan ini dapat mendorong ratusan industri lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dia mencontohkan 6.000 meter persegi dari 1 hektar lahan dapat dibangun satu kompleks perumahan.